Part 2 ini kita akan berbicara tentang ilmu perilaku organisasi ini secara historical, ya, setahap demi setahap itu seperti apa. Ya. Nah, di sini dalam mempelajari perilaku organisasi ini memiliki asumsi yang fundamental. Asumsi dasar ini yang dikenal apa? Bahwa perilaku organisasi ini memang berasal dari organisasi yang sifatnya dinamis, ya. Pergerakannya sangat-sangat dinamis, up and down, pergerakannya bisa sangat bisa saja flat, tapi seringkali juga akan terjadi pergolakan dan seterusnya. Yang mana menyebabkan organisasi itu berada dalam posisi yang atau kondisi yang berbeda-beda. Sehingga OB ini mengenal organisasi ini sebagai bentuk yang sistem terbuka, open system, yang mana yang dimaksud dengan sistem terbuka ini apa? Adalah suatu sistem yang secara secara mandiri dia itu bisa mentransform atau merubah begitu banyak input dalam suatu organisasi, ya, yang berasal dari eksternalnya, ya, ke dalam yang kemudian diproses, kemudian akan melahirkan suatu luaran atau output, yang mana ya open system namanya ya tadi awalnya masuk dari luar, ya, dalamnya diproses lalu keluar lagi ke external environment-nya, ya, dari luar di dalam organisasi kita, lalu pada akhirnya juga akan kembali ke luar lingkungan organisasi kita. Kemudian OB ini juga memiliki asumsi bahwa there is no one best approach. Jadi tidak ada pendekatan satupun yang dianggap paling the best, ya. Maka dari itu tadi Bu Andi sampaikan bahwa organisasi yang mana dia juga akan memiliki faktor-faktor, ya, seperti tadi ownership, lalu size, lalu secara work, pekerjaan, lalu people atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu kan akan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Maka ada sebutan di sini, ada contingency approach, yang mana merupakan suatu perspektif yang mensugesti, ya, atau yang mensugesti kita tentang organisasi, ya, bahwa di dalam organisasi itu juga terdapat perilaku yang bisa dipengaruhi oleh large number of interacting factor. Alias apa? Bahwa perilaku organisasi itu ya nggak ada yang benar-benar hanya single way, hanya satu cara untuk berperilaku, enggak, tapi ada begitu banyak interaksi yang terlibat di dalamnya, ya, large number of interacting factor. Ya, bagaimana seseorang itu bisa berperilaku, ya, itu tergantung dari variabel-variabel pada saat itu juga. Ya, ataukah sebelum, before, after, bisa dari banyak hal. Ya, sehingga misalkan bisa jadi orang itu dia dengan berbagai macam latar belakang, kita secara ekstrem sebut dia ekstrem positifnya adalah dia sangat idealis, gitu. Dengan berbagai macam pertimbangan sebutlah dia idealis. Tapi ada kalanya karena kondisi yang ada pada saat itu, ya, ada banyak variabel yang terlibat, sehingga pada akhirnya kan seseorang ini harus mengambil keputusan, ya, pada saat itu juga untuk satu periode itu, yang mana mungkin dia sudah nggak idealis, tapi mungkin 3/4-nya dari idealis, setengahnya, atau bahkan dia jadi tercerabut dari idealismenya itu. Ya, maka ini tergantung dari perilaku seseorang itu ternyata bisa sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang menyertainya, ya. Jadi bisa jadi kebalikannya tadi, ada sekelompok orang atau secara individu dia kita katakan ekstrem kirinya adalah tadi sebutlah dia itu malas, ya, dia itu tidak bisa dipercaya dan seterusnya. Tapi manakala organisasi itu mampu menyediakan suatu lingkungan yang mampu membuat dia itu untuk berubah, bagaimana untuk mentraining, melatih dia untuk menjadi seorang leader yang bagus, misalkan, ya, ada setting, ada itu kan berarti kan terlibat begitu banyak perilaku, ya, yang mentreatment dia. Pada akhirnya dia oh iya saya diawasi, oh iya saya punya bos yang baik, oh iya saya punya kolega yang oke. Sehingga apa? Akan men-set up seseorang ini untuk bisa berperilaku yang mungkin
teman-teman masa kecilnya nggak nyadar ya, kamu dulunya orangnya gini-gini, masa kecilnya tengil gini, tapi ternyata bisa ya jadi leader gitu. Ya, jadi ya itu karena perilaku kita itu nggak bisa menjamin dari satu waktu yang lainnya, ya. Nah, sebentar. Nah, berikutnya di sini ya. Nah, di sini tadi Mas berbicara masalah open system. Ya. Tadi berasal dari input ya. Input itu apa ya, dari lingkungan ya, seperti apa, natural resources, bisa sumber daya manusianya, raw material. Kalau berbicara SDM ya tenaga kerja yang terlatih ya. Kemudian apa? Dia kan kita kan tidak hanya berbicara pada saat dia masuk kan, tapi juga bagaimana mentransformasi sumber daya yang ada. Bisa dalam proses training ya kalau untuk SDM-nya, atau manufacturing untuk merubah natural resource atau raw material menjadi produk jadinya. Ya. Nah, kemudian dia dari transformasi ini dia kan akhirnya juga mengeluarkan output yang akan bisa kembali kepada eksternal organisasi. Ya. Tadi dari raw materialnya itu dari eksternal, kita tarik ke satu organisasi, diolah, padanya produk yang mentah menjadi barang jadi, lalu kan kita keluarkan ke masyarakat atau ke customer. Ya. Ataukah jika tadi berbicara masalah SDM ya, SDM-nya tadi dari luar menjadi orang asing bagi rumah tangga gitu ya, atau dalam organisasi ini lalu kita terima menjadi karyawan atau anggota organisasi, ditransformasikan, ditreatment dengan sedemikian rupa, kemudian outputnya apa? Apakah orang itu terus keluar? Enggak. Maksudnya keluar ini adalah dalam hal dia mendapatkan upah misalkan, ya upahnya itu kan akhirnya kan kembali ke masyarakat melalui berbagai macam bentuk pengeluaran yang melekat pada anggota organisasi tadi. Gitu. Ya, dan ini sifat-sifatnya siklus gitu ya, nggak bisa berhenti pada sekali sistem jalan udah gitu terus, enggak. Tapi bisa saja berubah ya, karena apa, bisa jadi dari input yang biasanya misalkan masukannya adalah grade A, bisa jadi dia mendapatkan input dari grade B, C, dan seterusnya. Yang mana itu akan berpengaruh pada proses transformasi bagaimana untuk mentreatment SDM-nya atau mentreatment sumber dayanya, ya, yang nantinya juga akan berubah lagi masalah output-nya nanti seperti apa. Jadi open system ini sistemnya terbuka, nggak bisa tertutup, nggak bisa saklek gitu ya, dinamis intinya. Nah, atau gambaran seperti ini ya, teman-teman. Jadi inputnya apa? Donasi, permodalan, atau inputnya informasi dari luar seperti apa, trennya seperti apa, area to performnya seperti apa, ya mungkin input pada organisasi itu di masa sebelum pandemi dengan masa pandemi itu akan memiliki inputan yang berbeda, gitu. Ataukah di tahun 98 ya, atau pada masa-masa krisis gitu, dengan krisisnya yang sekarang yang ala karena pandemi itu juga akan memiliki inputan yang berbeda. Kemudian bagaimana untuk mentransform atau men-output ini ya, melatih dan mengevaluasi sumber daya yang ada atau proses bisnis yang terlibat pun juga akan berbeda ya, sehingga akan menghasilkan output yang secara kinerja, produk, secara finansial juga akan berbeda. Nah, di sini kan akan mengalami interaksi gitu ya, akan mengalami interaksi dari output nanti hasilnya seperti ini nih, nah itu nanti akan menjadi satu masukan yang satu evaluasi menjadi masukan inputan di masa yang berikutnya. Itu ya, jadi teman-teman ingat ya, jadi saat kita belajar perilaku organisasi, teman-teman harus menyadari bahwa yang kita pelajari masalah keperilakuan di organisasi itu sifatnya dinamis, dan kita harus paham betul bahwa organisasi itu dinamisnya itu akan menimbulkan melahirkan sistem yang open, yang terbuka. Nggak bisa teman-teman bilang, oh zaman saya seperti ini, saya dengarnya dari bapak saya seperti ini, tapi kemudian seperti ini kok nggak kayak cerita bapak saya ya, karena dinamisnya itu ya, karena dia kondisi organisasi bisa sangat berbeda ya. Jadi yang lalu itu bagaimana, yang lalu itu ya jadikan histori ya. Tapi kemudian juga kita harus melek dengan kondisi atau variabel yang ada di saat ini, itu bisa sangat mungkin terjadi
memiliki faktor-faktor dimensi yang berbeda yang terlibat di dalamnya dibandingkan pada zaman senior kita, gitu. Ya. Nah, teman-teman, ini berikutnya nih, kita mempelajari tentang historical tadi ya, historical dari perilaku organisasi, tentang ilmunya ini bagaimana pendekatannya. Maka ada 4 pendekatan ya. Yang pertama adalah the early days ya. Jadi ilmu pengetahuan tentang manajemen dan Houghton Studies, kemudian histori yang kedua, tahap kedua adalah adanya teori organisasi klasik. Yang ketiga adalah late 20th century ya, organizational behavior as a social science, dan OB pada saat ini kecenderungannya adalah the infotext age ya, atau teman-teman sering mendengar ada istilah era disrupsi ya, ada industrial 4.0, sekarang sudah 5.0, 5,5 dan seterusnya. Nah, kita pelajari di 2 tahapan ini ya, early days, classical organizational theory ini sebagai bentuk apa ya, kita tahu nih asal muasal proses pembelajaran bagaimana berperilaku dalam organisasi ini seperti apa ya. Pada tahapan pertama di early days ya, jadi scientific management ini menggunakan suatu pendekatan ya dari manajemen maupun organisasi dalam perilaku organisasi ini yang lebih menekankan pada bagaimana sih bisa melakukan designing job, ya, mendesain pekerjaan seefektif, seefisien mungkin. Ya, jadi memang concern-nya pada masa itu adalah bagaimana mendesain pekerjaan secara efisien sebisa mungkin. Ya. Kemudian juga sudah untuk human relation movement adalah suatu perspektif bahwa perilaku organisasi itu menolak adanya orientasi orientasi ekonomi ya, orientasi ekonomi yang tidak melulu yang berasal dari inputan yang minimal lalu mendapatkan hasil yang luar biasa, nggak seperti itu, tapi lebih berfokus pada bagaimana untuk menekankan adanya proses sosial dan pembentukan setting kerja ya. Jadi sifatnya mungkin bisa dikatakan ideal pendekatan yang digunakan pada saat itu merujuk pada bagaimana sih untuk mendesain suatu pekerjaan yang efisien dan di masa itu juga sudah mengenal adanya pentingnya proses sosial dan work setting ya. Kemudian ada teori organisasi klasik ya. Di sini ada suatu pendekatan yang dalam mempelajari manajemen bahwa kalau tadi adalah lebih pada efisiensi mendesain kerja, di sini adalah lebih pada efisiensi bagaimana untuk menstrukturkan organisasi. Maka jadi bentukannya itu tidak hanya pekerjaan itu ya, pekerjaan masing-masing itu bisa berbeda-beda ya secara efisiensinya, tapi di sini lebih berfokus pada pembentukan struktur struktur organisasi yang jelas dan lebih tertata. Maka ada penyebutan divisi of labor, yang mana prakteknya adalah benar-benar mendivide atau memisahkan beberapa pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sifatnya khusus, ya, specialized, sehingga enable people, memungkinkan orang untuk bisa bekerja dengan keahliannya yang terbaik, ya. Jadi dibedakan, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang tugas-tugasnya berkaitan dengan masalah keuangan gitu ya, maka itu dipisahkan dengan yang memang terpakar dalam hal bagaimana untuk membuat suatu produk tertentu gitu ya. Itu misalkan harus handmade, ada yang by mesin dan seterusnya ya, itu benar-benar dibedakan tugasnya. Bahkan dalam satu organisasi, dalam satu bagian, misalkan bagian produksi itu pun itu ada spesialisasinya lagi, ada kekhususannya sendiri ya. Jadi bisa Anda bayangkan mulai dari proses penggudangan, lalu ada raw material, lalu diproses sedemikian hingga itu kan membutuhkan pos-pos tertentu gitu, hingga akhirnya harus di packaging dan harus dikirimkan kepada customer gitu lah ya katakannya. Itu posnya saja sudah terspesialisasi pada masa itu, sudah ada pendekatannya. Kemudian secara struktur juga dari Max Weber ya, jadi ada istilah birokrasi, di mana birokrasi itu adalah
desain organisasi yang mengupayakan adanya yaitu biar organisasi itu dapat beroperasi secara efisien dengan hierarki atau jalur yang jelas ya, dengan otoritas yang jelas, harus laporan ke siapa ya, setelah ini harus dibawa ke pos yang mana gitu. Jadi birokrasinya sudah dikenal pendekatannya pada masa itu. Nah, ini ya untuk pendekatan birokrasi yang ideal, tentu akan pada masa itu juga sudah mengenal adanya idealismenya seperti apa. Sedangkan teman-teman mungkin sering bilang, aduh birokratis banget sih gitu ya. Birokratis banget, alias kita sering menganggap bahwa birokrasi itu adalah hal yang bertele-tele gitu ya. Padahal secara ideal birokrasi itu pun juga memiliki beberapa karakteristik, teman-teman ya. Jadi apa karakteristiknya? Itu ya dia harus punya formal rule ya, aturan yang formal yang jelas ya. Kemudian impersonal treatment yang mana nggak boleh membedakan antara satu anggota organisasi dengan anggota yang lainnya ya. Jadi semuanya harus memiliki hubungan yang memang sudah terstandarisasi. Bisa jadi berbeda tapi ada standarnya gitu ya, ada standarnya, bukan karena faktor like and dislike, karena faktor suka nggak suka, favoritisme itu harus dihindari gitu, teman-teman. Kemudian divisi of labor ya, jadi ini tadi adanya mecahan atau pemisahan tugas-tugas dalam apa ya, dalam bentuk kepakaran gitu lah ya, dalam bentuk kepakaran. Kemudian hierarchical structure itu adalah struktur yang secara jalur, secara apa ya, jalurnya itu harus jelas. Ada perankingan ya, ada levelingnya yang jelas dari atas sampai ke bawah. Kemudian otoritas ya, otoritas ini biasanya berkaitan dengan apa ya, pembuatan keputusan, masalah kewenangan ya, kewenangan antara bisa juga dikaitkan dengan hierarki tadi ya, di atasnya tadi ya, bahwa level yang atas bawah itu tentu akan mempunyai skup kewenangan pembuatan kebijakan yang berbeda-beda juga. Di sini ada lifelong career commitment, yang mana employment ini dipakai sebagai sesuatu hal yang permanen, ya, yang pasti, ya. Kemudian di situ juga melekat di dalamnya obligasi atau kewajiban, ya, baik itu dari organisasi maupun dari karyawannya juga, masing-masing punya kewajiban, gitu. Ya, ada kejelasan juga. Kemudian apa rationality? Ya, jadi organisasi ini berkomitmen untuk apa? Untuk mencapai tujuannya secara rasional. Dasarnya itu kan pasti, oh ini organisasi baik, ini organisasi buruk, ini organisasi setengah baik dan seterusnya. Itu harus memiliki apa? Ya semacam visi misi ya. Endingnya itu mau ngapain itu jelas. Nah itulah yang menjadi beberapa karakteristik birokrasi. Jadi teman-teman jangan hanya sekedar kalau birokrasi itu berarti hal yang buruk, enggak. Sebenarnya birokrasi itu bagus, ya birokrasi itu bagus asal karakteristik ini dari formal rules dan regulasi yang jelas sehingga rasionalitinya juga tercapai, gitu, persyaratannya tercapai. Oke, itu dulu masih dua tadi, baru berbicara tentang dua poin tentang sejarah pendekatan dalam mempelajari perilaku organisasi. Kita lanjut ke part 3 ya.